Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya ya di channel pembelajaran geografi Misat Hairi Channel. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang litosfer ya. Kali ini submateri yang kita pelajari adalah tentang proses-proses pembentukan permukaan bumi ya. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik semua kan? Alhamdulillah ya. Kalau kemarin kita bicara tentang pengertian litosfer, kemudian jenis-jenis batuan, maka hari ini kita belajar tentang proses-proses pembentukan permukaan bumi ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat kompetensi dasar dalam pelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa memahami tentang proses-proses pembentukan permukaan bumi. Yang kedua adalah siswa memahami tentang vulkanisme supaya tidak lama kita langsung membahas tentang apa itu proses-proses pembentukan permukaan bumi ya. Kita tahu bahwasanya terbentuknya bumi kita ini melalui beberapa proses ya. Yang kita kenal secara makro ada 3 proses pembentukan muka bumi. Yang pertama adalah proses endogen, yang kedua adalah proses eksogen, dan yang ketiga adalah proses seisme. Apa itu endogen? Ya, endogen kita sudah tahu adalah tenaga dari dalam bumi ya. Tenaga endogen biasanya dalam bentuk 2 bentuk, yaitu vulkanisme, tektonisme ya. Kemudian proses eksogen adalah tenaga dari luar bumi ya, yang biasanya berupa pengikisan dan pengendapan ya. Kita kenal pengikisan itu sebagai erosi, pengendapan itu sebagai sedimentasi ya. Nah, ada juga pengikisan itu selain erosi adalah pelapukan ya kan. Nah, tenaga eksogen yang mempengaruhi itu ada 4, yaitu dari tenaga dari air, kemudian gelombang, kemudian es dan angin. Nah, proses ketiga adalah seisme. Seisme itu biasanya adalah bicara tentang gempa bumi ya. Dan gempa bumi ada 3 jenis, ada tektonik, vulkanik, dan runtuhan ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Vulkanisme ya. Kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang proses endogen, tadi contoh pertama adalah tentang vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Jadi vulkanisme itu terobosan magma yang muncul ke permukaan bumi menghasilkan gunung api atau bentuk timbulan di muka bumi. Nah, plutonisme atau kriptovulkanisme adalah penyusupan magma di antara lapisan batuan. Nah, proses keluarnya magma dari dalam bumi itu namanya plutonisme. Terdiri dari proses intrusi dan ekstrusi magma ya. Magma itu apa? Magma adalah lelehan batu yang bicara dalam wujud cair yang mengandung gas terdapat secara alamiah di dalam bumi. Nah, berbicara tentang intrusi magma atau penyusupan magma di celah batuan di dalam kerak bumi itu menghasilkan bentuk-bentuk seperti yang pertama adalah sil. Sil itu apa? Yaitu pluton yang sejajar dengan perlapisan batuan. Tadi gambarnya ada ya. Kemudian ada lakolit. Ini melengkung bagian atasnya. Kalau lopolit melengkung bagian bawahnya. Kemudian ada yang namanya pakolit. Nah, ini biasanya mengikuti bentuk antiklinal atau sinklinal. Ya, antiklinal itu ada lipatan ke atas, sampai sinklinal adalah lipatan ke bawah. Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk dari intrusi magma ya kan. Tadi ada sil ya, pluton ini ya, magma chamber ya, dapur magma. Kemudian ini patolit, ini batuan buku dalam ya. Kemudian apa lakolit tadi ini ya,
kemudian ada stoks, palisade, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuknya kalau kita lihat di sini ada selain intrusi magma yang dalam bentuk lakolit, lapolit dan lain sebagainya, ada juga intrusi magma yang diskordan atau memotong dengan perlapisan batuan di atasnya, itu menghasilkan bentukan yang namanya dike ini ya, ini tegak lurus ya. Kemudian ada yang namanya vein volkanik, kemudian ada dik yang melingkar atau ring dike ya. Nah, itu tadi intrusi atau magma yang menyusup di celah batuan. Ada juga magma yang keluar sampai permukaan bumi ya. Ini dinamakan ekstrusi atau erupsi ya. Itu penerobosan magma ke permukaan bumi. Salah satu contohnya adalah letusan gunung api. Jadi erupsi gunung api itulah yang dinamakan salah satu yang dinamakan tadi ekstrusi magma. Nah, bicara erupsi gunung api ini dapat dibedakan menjadi, kalau ini berupa tekanannya ya, itu ada yang namanya erupsi eksplosif ya. Apa itu erupsi eksplosif? Itu disertai tekanan gas yang kuat hingga menimbulkan suatu letusan atau ledakan. Jadi kalau gunung meletus dahsyat itu, maka itu adalah erupsi eksplosif. Kemudian erupsi efusif itu adalah tekanannya lemah atau kecil ya, sehingga tidak menghasilkan letusan dan mengeluarkan suatu lelehan atau tidak meledak atau meletus tapi meleleh lavanya ya. Kemudian ada yang dinamakan erupsi campuran, dan ini yang banyak di Indonesia, yaitu antara ya, dia eksplosif kemudian efusif secara bergantian. Nah, ini erupsi eksplosif, efusif, dan campuran dapat saja terjadi pada suatu gunung api. Jadi satu gunung api bisa dia mengalami eksplosif, efusif, dan juga campurannya. Begitu maksudnya. Nah, berdasarkan tipe letusan dan bahan hasil letusan, erupsi gunung api terdiri dari dua ini ya, yang namanya erupsi magmatik adalah kegiatan magma yang menerobos ke permukaan bumi. Dalam hal ini bahan utama yang dikeluarkan berasal langsung dari magma ya, baik dalam bentuk bahan-bahan lepas atau piroklastik maupun aliran lava. Ini dinamakan magmatik, berarti dia bahan utamanya itu berasal dari magma ya. Nah, kemudian erupsi freatik ini berupa uap air ya, uap yang terjadi karena sentuhan air baik langsung dengan magma. Jadi freatik itu biasanya kalau dalam bentuk kan yang dikeluarkan gunung api itu ada yang dalam bentuk solvatar, fumarol. Nah, uap air inilah bentuk freatik yang dihasilkan oleh gunung berapi ya. Kegagalan uap menimbulkan suatu letusan yang disebut letusan freatik ya. Jadi letusannya diakibatkan oleh sentuhan air oleh magma, ini letusan freatik namanya. Letusan ini tidak mengeluarkan magma, hanya melemparkan bahan-bahan pada dinding tutup gunung api yang dilalui oleh tekanan gas tersebut. Nah, ada erupsi lagi ya, namanya adalah freatomagmatik ya. Terjadi apabila magma yang naik ke permukaan bumi bersentuhan dengan air sehingga menimbulkan ledakan yang kuat. Letusan ini mengeluarkan semburan magma dalam bentuk bahan-bahan yang lepas. Namanya adalah piroklastis. Nah, ini freatomagmatik ya. Sedangkan menurut tempat terjadinya erupsi gunung api dapat dibedakan menjadi erupsi sentral. Apa itu erupsi sentral? Adalah erupsi gunung api yang terpusat di suatu tempat di muka bumi ya. Kalau satu tempat saja, tempat keluarnya gunung api, misalnya lewat kepundan saja, maka dinamakan erupsi sentral. Nah, ada juga yang erupsi linear, yaitu erupsi gunung api yang terjadi melalui suatu rekahan memanjang. Jadi tempat keluarnya magma itu memanjang, jadi tidak memusat. Nah, kalau memusat tadi namanya sentral. Tapi kalau memanjang panjang gitu semua, ada rekan panjang yang mengeluarkan magma, maka itu namanya erupsi linear ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe-tipe bentuk gunung api. Nah, kita mengenal ada yang pertama adalah gunung api strato, yaitu bentuk
kerucut seperti ini ya, atau di sini dikatakan campuran itu maksudnya proses terjadinya. Jadi gunung api strato itu akibat dari letusan eksplosif dan efusif bergantian. Nah, ketika sebuah gunung itu mengalami erupsi eksplosif dan efusif bergantian berselang-seling, maka akan menghasilkan bentuk gunung api stratus seperti ini, kerucut gini ya. Nah, contoh dari gunung api tipe strato itu misalnya Tangkuban Perahu di Jawa Barat ya. Nah, dari selatan tampak seperti perahu terbalik disebabkan oleh perpindahan pusat atau lubang erupsi dari barat daya ke timur laut. Ini bicara tentang gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, ada yang dinamakan gunung api perisai. Perisai berdiri kayak tameng ya. Nah, seperti ini. Tersusun terutama oleh perlapisan lelehan atau aliran lava encer, lava basah. Contohnya Gunung Mauna Loa di Hawaii. Jadi kalau tadi tipe strato itu diakibatkan oleh erupsi eksplosif dan efusi bergantian, kalau perisai ini diakibatkan oleh erupsi efusif ya, yang lemah atau meleleh. Nah, ini mengakibatkan bentuk gunungnya adalah perisai ya, gunung yang rendah ya, akan tidak mempunyai ketinggian karena seperti daratan yang hidup. Itulah Gunung Mauna Loa, termasuk Gunung Kilau, Mauna Loa, Mauna Kea di Hawaii itu adalah gunung api perisai ya. Nah, kemudian gunung api Mar terjadi karena erupsi eksplosif yang berlangsung relatif singkat, berbentuk seperti lubang kawah. Jadi ceritanya gunung api Mar ini katanya awalnya adalah gunung api strato, tapi karena terjadi letusan dahsyat sekali, letusan dahsyat itu hingga yang bentuk strato yang lancip itu akhirnya istilahnya kubahnya ini adalah ambruk atau jebol sehingga melepas, kemudian terbentuklah seperti kaldera gini ya, tapi nggak terlalu luas ya. Nah, inilah gunung api Mar ya. Nah, kalau tadi saya sebut sempat kaldera, ini yang tipe kaldera sesungguhnya. Bila mana akibat dari erupsi eksplosif yang dasar sehingga puncaknya dari kejadian gunung api runtuh dan terbentuk kawah raksasa. Nah, kalau tadi Mar itu kawahnya tidak raksasa, kalau ini gunung api kaldera ini adalah seperti Mar tapi kawahnya ini sangat besar atau raksasa ya, dan tebingnya terjal. Nah, sampai dikatakan di sini garis tengah atau diameternya itu sampai 2 km hingga 10 km, jadi luas sekali ya. Contohnya ya Gunung Tambora di Nusa Tenggara dan Gunung Tengger ya, Bromo itu ya, itu kawannya sangat luas, itu bisa sampai diameternya 2 km. Nah, ini baru dikatakan kaldera. Tapi ada yang bentuknya kawah tapi tidak selebar 2 km, maka dinamakan bentuk tipe Mar ya, bukan kaldera ya. Oke. Nah, ini betul-betul gunung api dalam literasi barat ya. Tidak akan saya terangkan. Ini agak beda dengan yang tadi ya. Ini ada berapa jenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita tadi sudah sepakat ada 4 bentuk, mulai dari strato, kemudian perisai, Mar, dan kaldera. Kalau ini ada 6 bentuk yang ini sebagai literatur pembanding saja ya. Nah, di Indonesia gunung api dikelompokkan menjadi 3 tipe ya. Ini tipe apanya ya? Tipe erupsinya ya. Ini yang pertama gunung api tipe A, yaitu gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600 Masehi. Yang kedua adalah gunung api tipe B, yaitu gunung api yang sesudah tahun 1600 Masehi belum lagi mengalami erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala aktivitas seperti adanya solvatara. Apa itu solvatara? Itu adanya gas belerang ya. Mungkin di sini banyak seperti di daerah Ijen itu banyak, Gunung Ijen banyak solvatara belerang ya. Bahkan ada di daerah-daerah seperti Cangar itu banyak sekali mengandung air panas yang mengandung belerang. Nah, ini adalah seperti ini ya solvatara itu.
Gunung api tipe C yaitu gunung api yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, namun masih terdapat tanda-tanda aktivitas masa lampau berupa lapangan fumarol ya, pada tingkat lemah. Ya. Fumarol itu adalah uap air ya, uap air yang panas tentunya ya. Nah, dengan demikian klasifikasi gunung api dapat didasarkan pada nama-nama gunung api yang bersangkutan. Ini makanya ada yang namanya tipe-tipe gunung yang dinamakan misalnya Hawaii, ada yang dinamakan Pliny. Nah, ini diuraikan oleh ahli yang bernama B.G. Esker. Itu dia mengatakan ada beberapa tipe gunung api. Yang pertama adalah tipe Hawaii. Nah, ini tipe Hawaii ini ada tipe letusan ya maksudnya ya, dengan ciri lava cair tipis, tekanan gas rendah dan dapur magma yang sangat dangkal. Nah, ini tipe Hawaii. Ini tipe letusan. Nah, kalau tipe gunungnya namanya tipe Hawaii ini termasuk tipe apa tadi? Berisa. Tapi kalau tipe letusannya ya namanya tipe Hawaii ya. Contohnya gunung api Kilau Mauna Loa yang saya sebut tadi. Berarti Kilau Mauna Loa, Mauna Kea itu semua adalah tipe Hawaii ya. Di Kepulauan Hawaii tipe ini di Indonesia tidak ditemukan, bahkan di dunia yang lain juga tipe ini tidak ada. Yang ada hanya di Hawaii ya. Ada gunung seperti daratan yang hidup, jadi tidak punya ketinggian, tapi aktivitas lavanya begitu aktif ya setiap hari begitu. Nah, kemudian ada kita mengenal tipe letusan Stromboli. Ini lava cair tipis ya, tekanan gas sedang, dapur magma dangkal, contoh Gunung Batur di Bali ya. Kalau kalian ke Kintamani, lihat di sebelah kanan jalan ya, dari menuju Kintamani dari bawah itu, maka sebelah kanan itu ada namanya Gunung Batur. Nah, maka di sini tipenya apa? Dia adalah tipe Stromboli. Termasuk Gunung Anak Krakatau, termasuk adalah tipe letusannya adalah Stromboli ya. Jadi ya cukup besar ya. Nah, kalau dikatakan Krakatau, Anak Krakatau juga dikatakan sebagai tipe Stromboli. Kemudian tipe vulkano, lava agak kental, tekanan gas sedang sampai tinggi dengan dapur magma dangkal sampai dalam. Ini adalah contoh Gunung Raung dan Bromo di Jawa Timur. Raung itu di Banyuwangi sana ya. Bromo ya Probolinggo itu ya, Lumajang, Malang itu juga ada. Bisa kaki-kakinya itu di daerah itu ya. Kemudian ada Gunung Selamat di Jawa Tengah. Nah, ini tipe letusannya adalah tipe vulkanonya. Nah, kemudian ada namanya tipe Merapi. Nah, lava agak kental, tekanan gas rendah dan dapur magma sangat dangkal. Ya, contohnya apa ya Merapi? Jadi Merapi ini mempunyai tipe letusan yang khas jika ada kata-kata tipe Meranti ya. Kemudian tipe Saint Vincent ini lavanya agak kental, tekanan gas sedang dan dapur magmanya dangkal. Contohnya ya Gunung Saint Vincent sendiri ya di Hindia Barat. Nah, kemudian kita kenal juga ada tipe Bele ya. Apa itu tipe Bele? Lava agak kental, tekanan gas tinggi dan dapur magma dalam. Contoh Gunung Bele di Hindia Barat ya. Kemudian Vesuvius atau Plinian ya. Nah, atau Plinian ini Vesuvius ini juga gunung yang melegenda ya. Bahkan dikatakan Vesuvius ini ada yang namanya masyarakat Pompai yang dikatakan ada hubungannya dengan kalangan yang Sodom, disebut orang Sodom, yaitu dihubungkan dengan murka Tuhan Yang Maha Kuasa yang istilahnya meletusnya ini menghancurkan kaum Sodom, yaitu kaum yang homoseks itu. Ini kalau Vesuviusnya yang asli ya. Tapi di Indonesia tipe ini ada pada Gunung Krakatau ya, dan Gunung Tambora ya. Contohnya memang gunung yang letusannya dahsyat sekali ya. Kalau Gunung Vesuvius itu memang di Eropa itu memang letusannya sangat dahsyat. Nah, kalau di Indonesia memang dua gunung ini yang letusannya dalam sejarah dikatakan sangat dahsyat,
itu Gunung Krakatau tahun 83 ya, 1883, dan Gunung Tambora ya. Ini yang memang letusan dua gunung ini dikatakan yang terbesar di Indonesia sepanjang zamannya. Belum ada yang menyamai sampai hari ini ya. Nah, ini semacam warta geografi, ini bicara tentang Gunung Krakatau ya, Gunung Krakatau Purba ya. Ini mungkin tidak usah saya baca karena ini bisa kalian pause nanti dibaca. Intinya ini cerita tentang Gunung Krakatau sebagai letusan yang melegenda ya. Selain tadi saya sebut juga ada Gunung Tambora yang dikatakan juga letusannya melegenda yang cukup dahsyat juga ya. Hari ini sampai di sini ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang tentang tektonisme ya. Dari saya sekian, kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya lewat video call atau lewat chat di YouTube ini. Kalau ada tugas saya juga silakan dikerjakan. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.